beberapa perkara yang sedang berjalan, seperti perkara di Kemenaker terkait dengan sertifikasi K3, juga perkara haji yang juga sedang berjalan dan hari ini juga ada penjadwalan pemeriksaan. Kemudian perkara DJKA yang hari ini juga sedang dilakukan pemeriksaan saksi. Monggo, silakan. Hari ini diperiksa Bupati Pati Sudewo dalam kasus DJKA suap jalur kereta. Nah, apa yang didalami KP dari keterangan Sudewo ini? Terkait dengan saksi saudara SBW, penyidik melakukan pendalaman terkait apa yang diketahuinya mengenai proyek pembangunan jalur kereta api, khususnya di bagian Jawa Tengah, yaitu di wilayah Solo Balapan, termasuk juga saksi SDW didalami terkait dengan pengetahuannya mengenai aliran-aliran uang dalam perkara ini. Dan dalam penanganan perkara DJKA dengan saksi SDW ini, KPK juga menerima banyak dukungan khususnya dari masyarakat Pati. Per hari ini kami mendapatkan kiriman kurang lebih 350 surat dari warga Pati. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Dan tentunya surat tersebut nanti akan kami buka, dalami dan analisis isinya. Yang saat ini masuk ke bagian pengaduan masyarakat, tentu isi dari surat tersebut nanti juga bisa dapat menjadi bahan pengayaan bagi KPK terkait dengan penanganan perkara ini ataupun upaya-upaya pemberantasan korupsi pada bidang lainnya. Mengingat keluaran dari proses di pengaduan masyarakat tentu tidak hanya untuk upaya-upaya penindakan saja, tapi juga keluaran dari hasil telaah dan analisis di pengaduan masyarakat juga bisa ditindaklanjuti dengan upaya-upaya pencegahan, koordinasi dan supervisi, ataupun kegiatan-kegiatan sosialisasi kampanye melalui tugas dan fungsi di pendidikan dan peran serta masyarakat. Terlebih KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi juga secara intens melakukan pendampingan sekaligus pengawasan kepada setiap pemerintah daerah termasuk Kabupaten Pati tentunya. Di antaranya melalui instrumen MGSP ya, Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention, di mana KPK memotret dan mengidentifikasi setidaknya ada 8 fokus area yang menjadi fokus KPK dalam melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah dalam upaya-upaya khususnya pencegahan korupsi. Ya Mas, ya izin menanya ini sebenarnya apa lagi sih yang perlu didalami dengan saksi SDW ini gitu loh. Pertama kan sudah terungkap di persidangan, fakta persidangan dari Bernard Napitupulu, terus dari Putu Sumarjaya itu
Ya, artinya dalam penanganan perkara ini KPK mendapat dukungan banyak pihak dan tentu ini juga menjadi harapan masyarakat untuk KPK bisa segera menyelesaikan perkara ini dan ini juga menjadi salah satu bentuk kontribusi dan pelibatan masyarakat secara konkret dalam pemberantasan korupsi. Ya, izin bergeser kasus Mas soal haji. Hari ini kan pemanggilan beberapa saksi ya, termasuk travel dan juga Pak Dirjen Haji Pak Ilman Latif gitu. Kemarin juga sudah manggil Gus Alex. Paling tidak minta hasil riksanya sih Mas, apa sih yang didalami dari pertama kemarin Gus Alex, hari ini apakah Pak Ilman Latif dan beberapa travel itu datang dan apa yang didalami dari mereka? Itu di kasus haji. Kemudian mau konfirmasi sedikit Mas di kasus Sumut. Apakah benar kalau KPK itu sudah memeriksa bersama dengan Rektor USU mungkin ya, namanya itu Dedi Rangkuti Mas. Benarkah posisi dia ini sebagai salah satu sepupunya Bobi yang masuk dalam tim efisiensi anggaran APBD 2025? Itu aja sih Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizky. Langsung kami respon. Terkait dengan pemeriksaan haji terhadap satu saksi yang sedianya dijadwalkan hari ini, tapi karena koordinasi yang dilakukan, yang bersangkutan bisa dilakukan pemeriksaan pada hari kemarin. Jadi kemarin penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara panggilannya ya, Gus A ya, Gus A. Nah, dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami terkait dengan pengetahuannya tentang splitting kuota tambahan ya, di mana yang bersangkutan sebagai staf sus menteri ya pada saat itu diduga mengetahui proses-proses penggeseran dari kuota tambahan sebesar 20.000 yang sedianya kalaupun dilakukan splitting adalah 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus begitu. Namun faktualnya atau pada prosesnya kemudian di-split menjadi 50%, 50%. Nah, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan dari saksi dimaksud terkait dengan penggeseran tersebut. Kemudian terkait dengan pemeriksaan yang juga dijadwalkan hari ini ya terhadap saudara Dirjen PHU ya, yang bersangkutan meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang karena sedang ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya di DPR. Nanti kami sampaikan untuk koordinasi waktu penjadwalannya, tapi tentu nanti akan diatur ulang untuk pemeriksaannya. Nanti kami cek ya terkait dengan travel. Ini kan termasuk didalami tidak hanya proses ataupun pelaksanaan dari ibadah haji itu sendiri, tapi juga nantinya akan didalami terkait dengan apakah ada inisiatif-inisiatif yang berangkat dari bottom up ya, dari bawah ke atas, dari asosiasi ataupun dari travel haji, mengenai penggeseran yang dilakukan di Kementerian Agama, penggeseran kuota jadi 50-50. Oleh karena itu dari awal kita dalami terkait dengan motif-motif dan inisiatif mengenai penggeseran itu apakah top down dari kementerian ke bawah atau ada unsur bottom up-nya dari asosiasi dan juga travel haji. Atau kedua unsur itu terpenuhi. Sehingga dalam proses penyidikannya KPK semuanya dilakukan pemanggilan pemeriksaan ya, baik dari pihak-pihak di Kementerian Agama, asosiasi, sampai dengan biro-biro perjalanan haji.
Pemeriksaan terkait dengan asosiasi, selain yang tadi sudah kami jelaskan, juga terkait dengan plotting ya, atau pembagian kuota. Jadi kalau kita melihat rangkaian ataupun konstruksinya adalah dari kuota tambahan yang di-split menjadi kuota reguler yang kemudian dikelola di Kementerian Agama, kemudian untuk kuota khusus itu nantinya akan dikelola oleh Biro Perjalanan. Nah, yang melakukan plotting ini adalah diantaranya dilakukan oleh asosiasi. Sehingga dalam proses pemeriksaannya, pihak-pihak dari asosiasi ini juga dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik untuk menjelaskan hal itu. Ya, Mas Yus nih, sebentar. Gantian. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Yus. 3 perkara ya, DJKA, Haji, dan Kemenaker. Terkait dengan DJKA, pertama kami sampaikan bahwa fokus penyidikan masih terkait dengan penyidikan terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dengan pemeriksaan-pemeriksaan ini penyidik bisa melengkapi berkas penyidikannya supaya segera lengkap dan P21. Adapun dalam proses penyidikan tersebut, penyidik tentu juga terbuka untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan penyidikan juga masih akan terus berkembang, mengingat kalau kita lihat dalam konstruksi awal perkara ini, terkait dengan pembangunan proyek jalur kereta ini kan ada di beberapa lokasi. Ya. Pertama kan dari wilayah Sulawesi Selatan ya, yang waktu itu dilakukan kegiatan tangkap tangan, kemudian sampai dengan di wilayah Jawa yang terbagi dalam beberapa paket proyek, masuk di Jawa bagian tengah, kemudian Jawa bagian barat, dan juga jalur kereta di wilayah Sumatera. Nah ini kan rangkaian panjang ya, semuanya masih didalami secara paralel oleh penyidik, dan harapannya penyidikan dalam perkara-perkara, rangkaian perkara DJKA ini juga bisa segera selesai. Kemudian terkait dengan haji ya, tentu KPK terbuka untuk memanggil pihak siapapun, termasuk saudara YJQ ya, yang pada tahap penyelidikan juga sudah dilakukan permintaan keterangan, yang kemudian KPK menaikkan status perkara ini ke penyidikan ya, dengan sprindik umum, artinya memang belum ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam proses penyidikan perkara haji ini, KPK tidak hanya melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada para saksi, tapi juga melakukan serangkaian penggeledahan, baik di Kementerian Agama, di rumah beberapa pihak yang diduga terkait, di kantor-kantor asosiasi, dan juga Biro Perjalanan Haji, begitu ya. Semua barang bukti dan petunjuk yang didapatkan penyidik dalam rangkaian penggeledahan itu nantinya
pasti akan dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak dimaksud ya, sehingga bisa menjelaskan atas petunjuk dan barang bukti yang ditemukan dalam serangkaian penggeledahan, baik dalam bentuk dokumen ataupun barang bukti elektronik lainnya. Kemudian terkait Kemenaker ya, untuk pencarian 3 kendaraan roda 4 yang kemarin kami sampaikan, sampai dengan hari ini masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik, dan KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan dari aset-aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini untuk kooperatif ataupun dengan mengirimkan atau membawa aset-aset tersebut ke KPK. Karena aset-aset tersebut juga menjadi salah satu barang bukti tentunya dalam proses penyidikan perkara ini. Kemudian terkait dengan siapa yang memindahkan, dipindahkan kemana, itu juga masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik, di mana dalam hari kemarin ya, hari Selasa, penyidik selain melakukan penggeledahan di rumah saudara IEG ya, yang berlokasi di daerah Pancoran, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di lingkungan Ditjen Bina K3. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik diantaranya mengamankan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan juga sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan juga mata uang asing lainnya seperti dolar. Penyidik juga mengamankan sejumlah catatan keuangan dan juga bukti penukaran uang ya, bukti penukaran uang, dan semuanya sudah diamankan, di mana bukti-bukti tersebut diduga terkait dengan perkara ini. Kemudian penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah saudara IBM ya. IBM, di dalam penggeledahan tersebut penyidik juga mengamankan BBE dan juga uang tunai dalam bentuk dolar. Semuanya sudah dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini. Dan tentunya semua BBE yang diamankan dan dokumen-dokumen semuanya nanti akan dibuka, dianalisis dan diekstrak. Kita akan melihat isinya, kita akan melihat petunjuk-petunjuk dari barang bukti tersebut. Dalam perkara ini kalau kita melihat konstruksinya, ini kan pasal pemerasan ya, yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak di Kementerian Ketenagakerjaan dan juga PJK3. Artinya positioningnya Kemenaker dan PJK3 ini sama sebagai pihak yang diduga melakukan pemerasan. Ini kami jelaskan kembali karena kadang ada beberapa yang masih miss ya, Kemenaker melakukan pemerasan kepada PJK3. Bukan, tapi dalam konstruksi perkara ini positioningnya adalah Kemenaker mendelegasikan
tugas, fungsi, dan kewenangan terkait dengan penerbitan sertifikasi K3 ini kepada PJK3. Nah, kemudian dari penerbitan K3 inilah kemudian PJK3 melakukan dugaan tindak pemerasan kepada pihak-pihak yang melakukan permohonan sertifikasi K3, baik kepada perusahaan, pengusaha sebagai pemberi kerja ataupun kepada pekerjanya langsung. Karena secara teknis uang-uang itu kan bisa dibayarkan, uang-uang terkait dengan penerbitan sertifikat K3 itu kan ada yang dibayarkan oleh perusahaan, dibayarkan oleh pengusaha ya selaku pemberi kerja, ataupun diambil dari iuran-iuran ataupun potongan gaji pegawai. Teknisnya kan seperti itu. Sehingga memang pihak yang menjadi korban dalam dugaan pemerasan ini adalah para pihak pemohon atau pekerja, begitu ya. Nah, kemudian dari dugaan pemerasan itu kan terkumpul sejumlah uang, begitu ya, karena ada selisih antara tarif standar sesuai dengan PNBP-nya dibandingkan dengan harga yang harus dibayarkan. Kemarin kami sampaikan di angka sekitar 275.000 untuk tarif PNBP-nya, dan faktualnya di lapangan penerbitan sertifikat K3 ini bisa sampai 6 juta. Nah, dari situ kemudian hasil dugaan pemerasannya mengalir dari PJK3 ini kepada pihak-pihak di Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga KPK juga didukung data dan informasi dari PPATK terkait dengan aliran-aliran ini. Modus-modusnya seperti apa? Kemarin sudah dijelaskan juga soal pembelian rekening ya, nomini yang digunakan untuk rekening penampungan aliran uang dari dugaan pemerasan ini. Termasuk KPK akan melacak dan menelusuri hasil dari pemerasan ini untuk siapa saja, untuk apa saja. Oleh karena itu dalam prosesnya, baik dari kegiatan tangkap tangan ataupun dari kegiatan penggeledahan, penyidik kemudian melakukan pengamanan dan penyitaan terhadap aset-aset yang diduga terkait ataupun aset-aset yang diduga berasal dari uang-uang hasil dugaan pemerasan itu. Gitu. Silakan yang lain. Oh, iya. Kendaraan itu kita amankan dari pihak saudara CFH, salah satu pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan. Nantinya tentu terhadap saudara CFH ini akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk mengkonfirmasi terkait dengan kendaraan yang sudah kita lakukan penyitaan. Di mana dalam penyitaan ini penyidik menduga bahwa aset tersebut berasal ataupun terkait dengan dugaan tindak pemerasan dalam penerbitan sertifikat K3 di Kemenaker. Tentu dari rangkaian penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik, nanti dalam proses pemeriksaan akan dikonfirmasi, akan ditanyakan kembali. Menaruh HP di plafon, apakah itu bentuk penyembunyian atau memang dia kebiasaan menaruh handphonenya di plafon? Nah, itu nanti kita akan tanyakan ya dalam proses pemeriksaan. Termasuk soal memindahkan mobil, itu juga nanti akan kami tanyakan dalam proses pemeriksaan.
Ya, kalau kita melihat konstruksi perkara ini ya, ini kan aliran uang dari pihak PJK 3. Ada sebagian yang mengalir ke beberapa pihak dulu, ya seperti pihak perantara. Kemudian masuklah ke pihak-pihak seperti saudara IPM, saudara GR. Saya inisialnya agak lupa ya, karena kemarin saking banyaknya ada 11 tersangka. Saudara GR yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Terus saudara AK ya, yang nama depannya ANT, yang juga menjadi tersangka. Nah itu kan rata-rata kami melihat konstruksinya memang ada perantara-perantaranya untuk kemudian masuk ke rekening-rekening dari para tersangka ini. Tidak berhenti di sini, ini kan juga kemudian mengalir ke pihak-pihak lain, ke pihak-pihak di Kementerian Ketenagakerjaan. Juga mengalir untuk pembelian aset, pembelian saham juga, saham ya, di keikutsertaan dalam sebuah perusahaan itu juga. Jadi macam-macam placement dari aliran uang ini. Presisnya nanti kami akan cek, namun demikian kami penting untuk sampaikan bahwa setiap tahapan di pengaduan masyarakat tidak bisa kami sampaikan konfirmasinya. Bahkan sejak awal, sejak penerimaan, kami tidak bisa menyebutkan siapa pelapornya, apa materinya. Karena memang ini ranah informasi yang dikecualikan atau tidak bisa disampaikan ke publik, termasuk tahapan-tahapan telaahnya, proses dan hasilnya seperti apa, verifikasinya, kemudian nanti tinggal lanjutnya seperti apa. Nah nanti jika sudah ada hasil yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat, tentu kami akan update. Namun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas proses kerja di pengaduan masyarakat, KPK tentu juga menyampaikan ya, perkembangan progres dari tahapan di pengaduan masyarakat itu, namun hanya kepada pelapor. Ya, termasuk misalnya jika nanti dibutuhkan informasi tambahan dari pelapor, itu juga bisa dilakukan komunikasi dan koordinasi oleh tim di pengaduan masyarakat kepada pihak pelapor. Gitu. Ya. Terima kasih. Ya saat ini kondisinya memang penuh ya, jadi tapi tentu itu tidak menghalangi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Tentu dalam penahanan itu kan KPK bisa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya ya, untuk melakukan penahanan. Itu kenapa beberapa tahanan KPK lebih dulu ditahan APH lainnya? Itu salah satu ini juga ya, pertimbangan-pertimbangan, misalnya apa karena penuh, apa karena misalnya dalam satu perkara kadang kita memisah gitu ya. Termasuk kan ada kapasitas untuk tahanan perempuan, ada tahanan laki-laki begitu. Namun memang dalam saat ini ya kondisi sedang penuh. Di 3 cabang itu berarti? Rutan KPK 2, di K4 dan di C1. Ya. Nanti kami cek ya, jumlahnya berapa. Oke, makasih. Ya, Mas Kiri. Membawa hasil. Ya.
Terima kasih Mas Geri. Terkait dengan perkara Mempawah, KPK dalam beberapa hari kemarin melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi, mantan bupati, mantan wakil bupati, dan juga PNS di Kabupaten Mempawah. Di antaranya didalami terkait dengan pengusulan anggaran, ya, karena kan proyek ini terkait dengan DAK TUD ya di Kabupaten Mempawah. Nah itu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebelumnya terkait dengan proses dan mekanisme pengadaannya seperti apa. Nah ini masuk ke area sisi anggarannya. Oleh karena itu dalam perkara ini kalau kita melihat juga pemeriksaan dilakukan kepada pihak-pihak di lingkungan Kementerian Keuangan. Ya, jadi karena ini didalami terkait dengan dana transfer untuk daerah DAK TUD itu. Ini kan dananya dari pusat. Nah, kita akan melihat itu pengusulannya seperti apa, mekanismenya pencairan seperti apa, teknis penyusunan awalnya seperti apa, gitu kan. Dari HPS awal sampai dengan nanti realisasinya berapa. Nah itu masih terus didalami. Sehingga memang dibutuhkan keterangan dari pihak-pihak yang diduga mengetahui prosesnya, yaitu mantan Bupati Mempawah pada saat era pembangunan, wakil bupati dan juga PNS di Kabupaten Mempawah yang memang mengurusi atau mengetahui terkait dengan mekanisme penganggaran di Kabupaten Mempawah. Saat ini, nah Gubernur Kalbar ini kan pemeriksaan kemarin adalah selaku mantan Bupati Mempawah, ya, saudara RM. Masih fokus penyidikannya untuk pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. EDC, ya EDC ini kan kalau kita melihat ya, tempusnya kan 2021-2024 ya, dengan dua skema yaitu beli putus dan juga sewa mesin EDC. Kemudian vendornya juga ada banyak gitu kan ya. Jadi kita masih memetani apa ya, melihat secara lebih detail satu persatu terkait dengan skema pertama beli putusnya, itu proses dan dugaan pengkondisian dari pengadaan mesin EDC itu seperti apa, pihak-pihak mana saja yang diduga terlibat, baik dari pihak BRI-nya, kemudian pihak swastanya seperti apa peran-perannya dalam proses pengadaan dan pengkondisian pengadaan itu, termasuk nanti dugaan aliran uang dari pihak swasta ke. Nah nanti kita akan melihat dugaan-dugaan nilai uang yang seharusnya tidak ya, di luar apa. Ini kan ada kenaikan harga yang cukup signifikan ya dengan adanya pengkondisian itu, yang kemudian mengakibatkan dugaan kerugian keuangan negara. Yaitu Halo ya. Ini itu masih preskon. terkait dengan perkara DJKA ya. Jadi kemarin saat dilakukan penahanan terhadap satu tersangka juga sudah dijelaskan bahwa diduga dalam proyek ini terdapat aliran-aliran uang kepada pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dalam prosesnya KPK kemudian memanggil untuk meminta keterangan terhadap saudara SDW
yang seharusnya dijadwalkan pada pekan kemarin ya. Namun karena ada keperluan kemudian dijadwalkan ulang dan dilakukan pemeriksaan hari ini. Terhadap saudara SDW terkait pemeriksaan hari ini ya, didalami terkait dengan pengetahuannya ya mengenai proyek-proyek pembangunan rel kereta ini, termasuk aliran-aliran uang. Karena kalau kita melihat konstruksi perkara yang sudah kita jelaskan dalam perkara sebelumnya, dalam penahanan yang kita lakukan pada sekitar 3 pekan yang lalu gitu ya, itu kan ada aliran-aliran uang kepada pihak tertentu. Nah ini kita akan konfirmasi. Nah terkait dengan Google Cloud masih penyelidikan ya. Tim juga masih terus melakukan pencarian informasi dan data yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan ini, dan tentu KPK juga terbuka jika memang dibutuhkan koordinasi ataupun data dukung dan informasi yang diperlukan dalam penanganan perkara di Kejagung, karena memang ini ada irisan ya antara pengadaan Chromebook dengan pengadaan Google Cloud. Ada irisan, tapi memang paket pengadaannya berbeda, sehingga Chromebook ini dijalankan atau diproses di Kejagung, sedangkan Google Cloud ini di KPK. Karena ini memang peririsan, tentu nanti bisa dilakukan saling sharing, ya, saling sharing data dukung. Esensinya supaya proses penegakan hukum dalam 2 perkara ini, baik di KPK maupun di Kejagung, juga bisa sama-sama berjalan secara efektif. Oke? Waduh. Nanti kami akan cek dulu ya, saya belum terinfo soal pemeriksaan ini. Ya. Oke teman-teman, cukup ya, terima kasih ya. Ini soalnya saksi sudah mau turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.